Dinginnya hujan tidak seperih hati Kalia saat mengintip dari jendela. Suaminya sedang pesta dosa bersama pelakor. Padahal baru saja mengusir Kalia dengan alasan rapat investor penting. Kalia nyaris pingsan kedinginan, sampai sebuah klakson mobil menyadarkannya. Tante Ratna, sang sultan keluarga, berbisik, "Hapus air matamu. Kita hancurkan suamimu sampai berlutut di kakimu." Sebelum kita lanjut ke ceritanya, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana kamu menonton cerita ini. Jangan lupa juga like dan subscribe ya. Sekarang kita lanjut ke ceritanya. Langit di atas kawasan Bintaro Sektor 9 menggantung rendah, suwarna memar yang belum pulih. Udara malam itu terasa berat, menekan dada Kalia yang baru saja turun dari taksi online tepat di depan pagar rumahnya sendiri. Di tangan kanannya, kresek putih berlogo apotek berayun lemah, berisi obat penguat kandungan yang harganya setara separuh gaji bulanannya dulu. Kalia menyeret langkah melewati carport yang kosong. Mobil SUV elang terparkir miring, seolah pemiliknya buru-buru masuk atau terlalu bersemangat untuk peduli pada kerapian. Ada aroma hujan yang belum turun, aroma aspal panas yang disiram angin dingin, menusuk hidung Kalia yang mulai merah. Dia sampai di depan pintu utama. Pintu kayu jati solid dengan gagang digital yang selama ini menjadi kebanggaan elang. Kalia mengangkat jari telunjuknya, menekan kombinasi angka yang sudah dihafal otot tangannya di luar kepala. 1010, tanggal pernikahan mereka. Pip, pip, pip. Suara penolakan digital itu terdengar nyaring di keheningan malam. Lampu indikator menyala merah, bukan biru. Kalia mengerutkan kening. Dia mengusap layar panel yang sedikit berembun. Berpikir mungkin jarinya terlalu dingin atau berminyak. Dia menekan sekali lagi, lebih lambat, lebih pasti. 1010. Bip, bip, bip. Merah lagi. Rasa dingin yang bukan berasal dari angin malam mulai merambat dari ujung kaki naik ke tengkuk lehernya. Pintu ini tidak rusak. Pintu ini menolak kodenya. Seseorang telah mengganti paskot akses utama rumah ini. Dan orang itu ada di dalam. Kalia mundur selangkah, mendongak menatap jendela ruang tamu yang tertutup gorden vitras setipis. Cahaya lampu kuning hangat memancar dari sana, kontras dengan kegelapan yang kini menyelimuti teras tempatnya berdiri. Dari celah gorden yang tidak tertutup rapat, dia bisa melihat siluet itu. Elang. Suaminya tidak sedang duduk tegak di depan laptop dengan kemeja dikancing rapi sampai leher, seperti biasanya jika sedang rapat daring. Pria itu berdiri rileks di dekat meja bar, satu tangannya masuk ke saku celana bahan, tangan lainnya menggoyangkan gelas berkaki tinggi. Cairan merah pekat berputar di dalam gelas itu. Itu bukan air mineral untuk menjamu tamu bisnis, itu wine Merlot tahun 2018, botol hadiah pernikahan yang mereka simpan untuk perayaan 5 tahun. Botol itu seharusnya belum dibuka. Nafas Kalia tercekak, bukan hanya karena pemandangan itu, tapi karena paru-parunya mulai bereaksi terhadap stres dan udara dingin. Asmanya mengirim sinyal bahaya. Dia merogoh tas tangannya dengan panik, mencari inhaler. Ponsel di saku blazernya bergetar panjang. Sebuah notifikasi pesan suara muncul di layar yang retak di bagian sudut. Nama kontak Mas Elang suamiku tertera di sana. Jemari Kalia gemetar saat menekan tombol play. "Yang, sorry banget paskot rumah aku ganti sementara demi keamanan data. Aku lagi meeting super penting sama Bu Fiona, investor utama. Dia bawa dokumen rahasia negara, jadi protokolnya ketat. Kamu jangan masuk dulu ya, moodnya gampang rusak. Tunggu di kafe depan aja." Pesan berakhir. Kalia menurunkan ponselnya. Matanya kembali menatap jendela. Di balik kaca dia melihat elang tertawa lepas, kepalanya mendongak ke belakang. Lalu sepasang lengan wanita yang ramping terbalut sutra marun melingkar dari belakang leher elang. Itu bukan jabat tangan seorang investor, itu pelukan seorang kekasih. Dada Kalia sesak hebat. Dia meremas inhaler di tangannya, tapi rasa sakit di ulu hatinya jauh lebih mendesak daripada butuh oksigen.
Elang bukan sedang bekerja, suaminya sedang merayakan pengkhianatan di rumah yang cicilannya dibayar dengan mengorbankan tabungan ayah Kalia. Meeting, desis Kalia, suaranya hilang ditelan angin. Tiba-tiba lampu teras padam. Klik. Rumah itu kini gelap total dari luar, menyisakan cahaya dari dalam yang seolah mengojek Kalia. Elang tidak hanya mengunci pintu, dia memutus akses visual, memastikan kenyamanannya di dalam tidak terganggu oleh gangguan dari luar. Dan saat itulah langit runtuh. Bukan gerimis yang sopan, melainkan hujan badai yang langsung tumpah tanpa permisi. Air dingin mengguyur tubuh Kalia dalam hitungan detik, menembus blazer tipisnya, membasahi obat-obatan di kantong kresek, meresap sampai ke tulang. Dia berdiri mematung di depan pintu rumahnya sendiri, basah kuyup, menggigil dan dibuang. Air mata Kalia yang hangat bercampur dengan air hujan yang dingin menciptakan rasa perih di pipi Kalia. Dia mengangkat tangan hendak menggedor pintu, ingin berteriak, ingin memaki, tapi tangannya berhenti di udara. Dari dalam rumah samar-samar terdengar alunan musik jazz lembut. Mereka bahkan menyalakan speaker di ruang tengah, musik untuk berdansa. Kalia menurunkan tangannya pelan-pelan. Dia tidak akan mengedor. Mengedor adalah tindakan orang yang putus asa. Dan malam ini, di bawah hujan yang menghantam tubuhnya tanpa mengampun, rasa putus asa itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dilap dan dingin. Dia berbalik badan, menatap jalanan kompleks yang sepi dan kelabu. Tidak ada tempat berteduh di teras ini, karena kanopinya terlalu pendek, sebuah desain estetika bodoh yang dulu dipaksakan elang. Kalia sendirian, atau setidaknya dia pikir seperti itu. Sampai sepasang lampu sorot mobil menembus tirai hujan, menyilaukan matanya dan berhenti tepat di depan pagar rumahnya. Cahaya lampu sorot itu membelah hujan, menciptakan pilar-pilar putih yang menyilaukan di tengah kegelapan. Kalia memicingkan mata, menahan peri air yang terus menghantam wajahnya. Mobil itu tidak segera mematikan mesin. Derum halusnya terdengar kontras dengan gemuruh badai, seperti predator yang sedang mengintai mangsanya sebelum menerkam. Kalia mundur selangkah. Punggungnya menabrak pilar teras yang dingin dan basah. Dia memeluk tubuhnya sendiri, mencoba melindungi perutnya yang baru saja berisi kehidupan 3 bulan. Dingin ini bukan sekedar suhu, tapi pisau yang mengiris lambat. Sebuah suara kresek-kresek statis terdengar dari kotak interkom di samping pintu utama. "Pak Asep," suara elang terdengar, jernih dan berwibawa, disiarkan lewat pengeras suara kecil yang terpasang di pilar pagar. "Pak Asep, tolong cek depan rumah saya. Di CCTV kelihatan ada orang asing mencurigakan berdiri di teras. Saya khawatir itu wartawan atau orang jahat yang mau ganggu privasi tamu VVIP saya." Kalia ternganga. Air hujan masuk ke mulutnya, terasa asin. Orang asing? Istrinya sendiri disebut orang asing. "Siapa elang? Laksanakan." Suara satpam komplek menyahut dari radio panggil. Nadanya penuh semangat pengabdian yang salah alamat. Belum sempat Kalia memproses penghinaan itu, sorot senter satpam sudah menari-nari di wajahnya dari balik pagar besi yang tinggi. Senter itu menyilaukan, membuat Kalia merasa seperti penjahat yang tertangkap basah. "Woi, Mbak, ngapain di situ malam-malam?" Kalia berusaha maju, mendekat ke pagar. Kakinya berat, sepatunya sudah penuh air. "Pak Asep, ini saya, Kalia, istrinya Mas Elang." Suaranya parau, tenggelam oleh suara hujan. Orang satpam itu mendekatkan wajah ke celah pagar, tapi dia tidak membuka gemboknya. Pak Asep, pria paruh baya yang biasanya ramah dan sering diberi kue oleh Kalia, kini menatapnya dengan curiga. Blazon Kalia yang basah kuyup dan rambut lepek menutupi wajah membuatnya sulit dikenali. "Bu Kalia?" Pak Asep ragu sejenak. "Tapi kata Bapak di dalam ada tamu penting, Bu. Bapak bilang gak ada orang rumah yang boleh masuk dulu. Protokol keamanan katanya." "Pak, saya kedinginan hebat. Gigi saya beradu. Tolong bukain pagar, saya mau masuk ke rumah saya sendiri." "Waduh, maaf Bu. Perintah Pak Elang tuh jos banget barusan.
Katanya kalau ada yang maksa masuk, langsung panggil polisi. Beliau lagi tanda tangan kontrak miliaran. Nggak boleh ada gangguan sekecil apapun. Pak Asep tampak serba salah, tapi ketakutan akan kehilangan pekerjaan di komplek elit ini jelas lebih besar daripada rasa ibanya. Mending ibu nedur di pos satpam depan aja dulu ya. Di sini nggak enak dilihat tetangga. Diusir. Di rumah yang uang mukanya dibayar dari hasil menjual perhiasan almarhumah ibunya, Kalia diusir seperti pengemis. Rasa sakit di dada Kalia meledak menjadi tawa kecil yang getir. Tawa yang terdengar mengerikan di tengah hujan. Elang tidak hanya menguncinya di luar, dia menggunakan sistem keamanan komplek, orang-orang bayaran, dan struktur sosial di tempat ini untuk melegitimasi kekejamannya. Dia memutarbalikkan fakta, Kalia adalah ancaman dan Elang adalah korban yang butuh perlindungan. "Baik, Pak," bisik Kalia. Suaranya mati rasa. "Jangan manggil polisi, saya pergi." Pak Asep menarik senternya, bergumam maaf berkali-kali sebelum bergegas kembali ke posnya dengan payung besarnya. Meninggalkan Kalia sendirian lagi. Kalia berbalik, menatap pintu rumahnya sekali lagi. Di balik pintu itu, suaminya mungkin sedang menuangkan gelas kedua, menertawakan betapa mudahnya menyingkirkan gangguan malam ini. Mereka pikir Kalia bodoh. Mereka pikir Kalia hanya akan menangis dan menunggu sampai pagi. Sebuah klakson pendek, tajam dan elegan berbunyi dari mobil sedan hitam yang sejak tadi diam di depan pagar. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan, sangat pelan, seolah mesinnya pun enggan terkena air hujan. Dari celah yang terbuka, Kalia tidak melihat wajah simpati. Dia melihat sepasang mata tajam yang menatapnya dengan penilaian dingin. Wanita di dalam mobil itu mengenakan turban hitam dan kacamata berantai emas yang menggelantung di lehernya. Tangan yang keriput namun terawat memegang rokok pipa igading yang tidak menyala. "Ibumu mati karena kebanyakan menangis. Kamu mau mati konyol karena kedinginan juga di situ." Kalia tertegun. Dia mengenali suara itu. Suara yang sudah 10 tahun tidak terdengar di pertemuan keluarga manapun karena pemiliknya di blacklist oleh kerabat lain. "Tante Ratna, masuk atau berdiri di situ sampai jadi patung es. Saya nggak punya waktu seharian untuk drama murahan." Pintu belakang mobil itu terbuka otomatis dengan suara klik mekanik yang mahal. Interior di dalamnya memancarkan cahaya oranye warna hangat, berlapis kulit coklat tua yang kering dan nyaman. Kontras sekali dengan dunia basah dan dingin tempat Kalia berdiri. Kalia menatap pintu mobil yang terbuka itu. Itu bukan sekedar tumpangan. Itu adalah undangan untuk masuk ke dunia Tante Ratna. Dunia di mana air mata tidak laku dan belas kasihan adalah barang dagangan yang mahal. Dengan sisa tenaga terakhir, Kalia melangkah maju, meninggalkan pagar rumahnya yang terkunci rapat dan masuk ke dalam perut besi sedan hitam itu. Pintu mobil tertutup dengan debam halus yang kedap suara. Seketika memotong gemuruh hujan di luar menjadi dengungan jauh yang tak berarti. Di dalam sini, udaranya kering dan berbau mahal, campuran aroma kulit jok tua, sage, dan parfum musk yang tajam. Keheningan di dalam kabin sedan Mercedes vintage ini terasa lebih mengintimidasi daripada badai di luar. Kalia duduk kaku di ujung kursi, berusaha agar tubuhnya yang basah kuyup tidak menyentuh jok kulit sembarangan. Air menetes dari ujung rambutnya ke karpet beludur tebal di bawah kakinya. Dia menggigil, giginya gemertuk tak terkendali. Di sebelahnya, Ratna Sastrowodoyo duduk dengan punggung tegak sempurna, seolah sandaran kursi itu penuh duri. Dia tidak menoleh pada Kalia, matanya lurus menatap ke depan, ke arah wiper yang menyapu kaca depan dengan irama ritmis. "Supir, AC-nya matikan, nyalakan penghangat kursi belakang." Perintah Ratna singkat. Supir berseragam di depan mengangguk patuh tanpa suara. Detik berikutnya, hawa hangat mulai menjalar dari bawah punggung dan paha Kalia, perlahan mencairkan kebekuan di tulangnya. Tapi Ratna tidak menawarkan selimut, tidak ada handuk, tidak ada pelukan. "Kasihan ya kamu. Kamu bau air comberan dan keputusan buruk." Komentar Ratna datar, masih tanpa menoleh.
Tangannya yang dipenuhi cincin batu mulia besar mengetuk-ketuk sandaran tangan. "Maaf Tante, nanti saya ganti biaya laundry joknya." "Bukan jok saya yang saya khawatirkan," potong Ratna tajam. Dia akhirnya menoleh, menatap Kalia dengan tatapan analitis, seperti seorang pialang saham menaksir aset yang sedang anjlok nilainya. "Tapi harga diri kamu, sudah jatuh ke titik nol atau masih ada sisa sedikit untuk dijual?" Kalia tersentak. Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. "Mas Elang, dia cuma lagi meeting penting, Tan. Protokolnya memang ketat." Kalia mencoba membela, meski suaranya terdengar konyol dalam telinganya sendiri. Kebiasaan lama, menutupi aib suami demi menjaga nama baik. Ratna mendengus, suara tawa pendek yang kering dan menghina. "Meeting," ulang Ratna, mengecap kata itu seolah rasanya pahit. Dia meraih sebuah tablet tipis yang tergeletak di meja lipat di hadapannya. Layarnya menyala, menampilkan grid dari beberapa kamera keamanan. "Mari kita lihat, agenda rapat penting suami kamu." Ratna menyodorkan tablet itu ke pangkuan Kalia. Gambar di layar hitam putih itu tajam. Itu adalah feed CCTV ruang tamu rumah Kalia. Kamera yang dipasang Elang sendiri untuk memantau pembantu, kini menjadi mata Tuhan yang menelanjangi dosanya. Di layar itu, Kalia melihat Elang sedang berdiri di tengah ruangan. Kemejanya sudah keluar dari celana. Kancing teratasnya terbuka lebar. Di tangannya ada botol wine yang isinya tinggal separuh. Dan di hadapannya, Fiona, wanita yang disebut investor itu, sedang tertawa lebar. Kepalanya mendongak, mulutnya terbuka lebar seolah tertawakan lelucon paling lucu sedunia. Tapi bukan itu yang membuat napas Kalia terhenti. Fiona tidak mengenakan setelan bisnis. Dia memakai salah satu daster sutra Kalia, daster kesayangan Kalia yang dibeli saat bulan madu, yang selama ini disimpan rapi di lemari karena Elang bilang terlalu norak. Fiona memakai daster itu sambil berdansa kecil, berputar-putar di atas karpet bulu yang dibeli Kalia dengan uang bonus akhir tahunnya. "Lihat baik-baik," bisik Ratna. Suaranya kini terdengar seperti ular yang mendesis di telinga Kalia. "Dia tidak hanya mencuri suami kamu, dia memakai kulitmu, dia mengambil peranmu di rumahmu sendiri. Itu bukan perselingkuhan Kalia, itu invasi." Air mata Kalia menetes jatuh ke layar tablet, tepat di wajah Elang yang sedang tersenyum memuja pada Viola. "Kenapa?" Kalia terisak. Tangannya mencengkram tablet itu sampai buku-bukunya memutih. "Kenapa Tante punya akses CCTV rumahku?" Ratna mengambil kembali tablet itu dengan gerakan tenang, lalu membersihkan tetesan air mata Kalia dengan sapu tangan sutra. "Karena aku tahu suami kamu itu bodoh. Dia pakai password standar pabrikan untuk semua perangkat pintarnya. 123456. Pria yang malas mengamankan rumahnya sendiri, biasanya juga malas menjaga kesetiaannya." Ratna mencondongkan dirinya sedikit, menatap lekat ke dalam mata Kalia yang merah dan basah. "Pertanyaan sekarang bukan kenapa Kalia, tapi apa? Apa yang mau kamu lakukan? Menangis sampai asma kamu kambuh dan mati konyol di sini? Atau," Ratna menunjuk ke arah rumah dengan dagunya, "atau kamu mau masuk ke sana dan mengambil kembali apa yang jadi hak kamu?" Kalia menatap rumahnya yang tampak samar di balik hujan. Rasa sakit di dadanya perlahan berubah bentuk. Dari kesedihan yang lembek, mengeras menjadi sesuatu yang dingin dan tajam, seperti besi yang ditempa. "Gimana caranya, Tan? Kuncinya diganti, satpam di pihak dia." Ratna senyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata, tapi cukup untuk membuat siapapun yang melihatnya merinding. "Kamu lupa satu hal, Nak. Kunci pintu mungkin bisa diganti, tapi kunci brankas hidup suami kamu ada di tangan Tante. Dan malam ini kita akan lakukan likuidasi aset. Total." Mobil masih menderu halus, memisahkan mereka dari kekacauan badai di luar. Di dalam, Ratna membuka map merah itu dengan gerakan yang efisien, tanpa ragu, seperti dokter bedah yang membuka kain penutup luka busuk. Lembar demi lembar kertas berlogo bank dan institusi keuangan terhampar di atas meja lipat mahagoni di antara mereka. "Kamu tahu apa ini?" tanya Ratna. Jari telunjuknya yang dihiasi cincin zamrud mengetuk sebuah angka di kolom kredit. Angka itu panjang, terlalu banyak nol untuk dihitung sekilas.
Kalia menggeleng lemah. Matanya masih sembab, tapi rasa penasaran mulai mengalahkan tangisnya. Ini adalah rekam jejak kesuksesan suamimu. Ratna mulai menjelaskan dengan nada kuliah bisnis yang kering. Startup furniture yang dia banggakan di LinkedIn, fiktif. Kantornya cuma virtual office di Sudirman yang sewanya nunggak 3 bulan. Karyawannya cuma 2 orang admin freelance yang belum digaji sejak lebaran lalu. Tapi Mas Elang selalu bilang omsetnya naik. Sela Kalia, suaranya bergetar. Dia beli mobil baru bulan lalu. Dia belikan aku tas. Kredit, potong Ratna cepat. Semuanya kredit. Gali lubang, tutup jurang. Mobil itu leasingnya macet. Tas kamu? Coba cek risitnya. Pasti dibayar pakai kartu kredit yang limitnya sudah over. Ratna membalik halaman berikutnya. Sebuah profil biodata lengkap dengan foto paspor. Wajah wanita di foto itu tersenyum lebar, memamerkan gigi yang diputihkan secara tidak wajar. Fiona Larasati. Dan ini investor kebanggaan suamimu, cemooh Ratna. Nama aslinya Siti Jamilah, mantan reseller kosmetik oplosan yang sekarang buron karena kasus arisan bodong di Surabaya. Kerugian korban 2 miliar. Dia nggak punya uang untuk investasi kali ya. Dia justru sedang cari tempat sembunyi dan orang bodoh untuk cuci uang sisa hasil tipuannya. Dunia Kalia berputar. Lantai mobil yang kokoh terasa bergoyang. Selama ini dia hidup dalam jelembung sabunnya indah tapi rapuh. Dan Ratna baru saja menusuknya dengan jarum fakta. Elang bukan hanya peselingkuh. Dia penipu yang tertipu. Jadi malam ini Kalia tergagap, otaknya berusaha menyusun potongan puzzle yang mengerikan. Malam ini, Fiona datang bukan bawa uang, lanjut Ratna, matanya berkilat kejam. Dia datang minta Elang mencairkan pinjaman atas nama PT fiktif itu pakai agunan terakhir yang Elang punya. Dan Elang, si bodoh yang haus validasi itu percaya kalau Fiona adalah tiket emasnya untuk menuju kekayaan instan. Ratna menuju ke arah rumah lagi lewat jendela yang basah. Di dalam sana, mereka sedang merayakan kehancuran mereka sendiri. Elang butuh tanda tangan Fiona untuk merasa sukses. Fiona butuh Elang untuk jadi tumbal hukum kalau polisi datang. Dan kamu cuma biaya operasional yang perlu dipangkas supaya skenario mereka jalan mulus. Kalia merasakan mual yang hebat. Dia ingat bagaimana Elang selalu memarahinya jika beli beras yang agak mahal sedikit, tapi tanpa pikir panjang mentraktir teman-temannya di bar. Semua itu bukan karena Elang pelit pada dirinya sendiri, tapi karena uangnya memang tidak pernah nyata. Kenapa Tante kasih tahu aku sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Karena dulu kamu masih buta cinta, jawab Ratna lugas. Orang jatuh cinta itu tuli. Kalau Tante bilang ini setahun lalu, kamu pasti membela suamimu dan memusuhi Tante, kan? Sama seperti ibumu dulu membela bapamu sampai mati. Kalia terdiam. Dia tahu itu benar. Kebenaran yang pahit. Ratna menutup map merah itu dengan suara plek yang tegas. Dengar Kalia, Tante bisa lunasi semua hutang Elang sekarang juga. Tante bisa usir Fiona, bayar polisi untuk diam dan biarkan kamu kembali ke hidup pura-pura bahagiamu. Besok pagi kamu bisa bangun, buatkan kopi buat Elang dan pura-pura nggak tahu kalau suamimu hampir jual kamu ke Sertan. Jeda panjang. Suara hujan seolah menahan nafas menunggu jawaban. Atau Ratna menyodorkan kunci kuningan tua yang terlihat berat dan dingin. Bukan kunci digital canggih, tapi kunci manual biasa. Kunci pintu dapur yang Elang lupa ganti silindernya. Kamu masuk dan kita mainkan satu babak terakhir. Kalia menatap kunci di telapak tangan Ratna. Kunci pintu dapur, pintu yang selalu dilewati pembantu, pintu tempat sampai dikeluarkan, pintu yang dianggap remeh oleh Elang. Babak terakhir apa, Tan? Pemusnahan hama, jawab Ratna santai, sambil menyulut rokok pipanya yang mati tadi dengan pembatik emas. Asap tipis beraroma ceri mengepul. Kamu masuk. Di dalam sana mereka sedang merayakan kehancuran mereka sendiri. Kalia mengambil kunci itu.
Besinya dingin, menusuk kulit telapak tangannya. Tapi anehnya rasa dingin itu justru memberinya kekuatan. Rasa takut tidak adanya perlahan surut, digantikan dengan adrenalin yang tenang. Dia bukan lagi istri yang menunggu dijemput. Dia adalah pemilik rumah yang akan melakukan inspeksi mendadak. "Aku masuk," kata Kalia. Matanya kering sekarang. Kering dan tajam, seperti mata Ratna. "Bagus," Ratna senyum. Sekarang senyumnya sedikit lebih lebar, menampakkan gigi taringnya yang rapi. "Ganti bajumu. Jangan masuk seperti tikus basah. Masuklah seperti ratu yang baru pulang liburan." Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang, kita lanjutkan ceritanya. Ratna menekan tombol intercom di sisi pintu mobil. "Mbak Siti, tolong ambilkan paper bag hitam di bagasi." Asisten pribadi Ratna yang duduk di samping supir segera bergerak cekatan. Tanpa memedulikan hujan, wanita parubaya itu keluar, membuka bagasi, dan kembali dengan sebuah tas belanja hitam matte tanpa logo. Hanya ada pita satin silver di pegangannya. "Ini," Ratna menyerahkan tas itu pada Kalia. "Gaun lama tante. Modelnya klasik, timeless, ukurannya harusnya pas di kamu yang sekarang kurus kering begini." Kalia menerimanya. Tas itu ringan, tapi isinya terasa berbobot. Rencananya sederhana. Instruksi Ratna mulai terdengar seperti jenderal perang. "Kamu masuk lewat pintu dapur. Area itu tidak tercover CCTV karena Elang pelit pasang kamera di area servis. Masuk ke kamar tamu bawah. Kamar yang biasa dipakai ibumu kalau menginap. Di sana ada kamar mandi dalam kan?" Kalia mengangguk. "Ada." "Mandi. Bersihkan dirimu dari bau hujan dan bau kekalahan. Pakai baju ini. Dandan yang cantik. Pakai lipstik merah yang tante selipkan di tas itu." Ratna menatap tajam. "Jangan keluar kamar sebelum kamu merasa pantas memiliki rumah itu lagi. Mengerti?" "Terus aku harus ngapain setelah itu?" tanya Kalia. Jantungnya berdegup kencang membayangkan konfrontasi nanti. "Jangan melabrak," larang Ratna tegas. Orang kampung melabrak. Wanita berkelas membuat lawan bicaranya merasa gila. "Kamu keluar, bersikap biasa saja. Sapa mereka, tawarkan minum, buat mereka bingung. Ketakutan terbesar manusia bukan pada apa yang mereka lihat, tapi pada apa yang tidak mereka mengerti." Ratna mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Saat Elang panik dan mulai main fisik atau verbal, itu saatnya tante masuk. Tugasmu cuma satu, pancing dia keluar dari topeng suami baik-baiknya. Biar Fiona lihat siapa Elang sebenarnya." "Tapi Fiona," Kalia ragu. "Dia penipu kan? Apa dia bakal peduli?" "Penipu paling takut kalau operasinya terekspos Kalia. Kalau dia merasa situasi di rumah itu tidak terkendali, dia akan panik. Dan saat penipu panik, mereka buat kesalahan." Ratna menyandarkan punggungnya kembali. "Sekarang, pergi. Hujan mulai reda sedikit. Ini momenmu." Kalia menarik nafas panjang, mengisi paru-parunya dengan aroma mas mobil itu untuk terakhir kalinya, seolah menyerap keberanian dari sana. Dia membuka pintu mobil. Udara dingin langsung menyergap, tapi kali ini tidak terasa menyakitkan. Kalia melangkah keluar, sepatu flatnya menapak becek dengan pasti. Dia tidak berlari menunduk seperti tadi. Dia berjalan tegak, menyusuri dinding samping pagar menuju gang kecil di sebelah rumah. Tembok samping itu tinggi, ditumbuhi tanaman rambat yang tidak terawat. Kalia menaba-raba dalam gelap, sampai menemukan pintu kayu kecil di bagian belakang. Pintu akses servis. Tangannya yang menggenggam kunci kuningan sedikit gemetar, tapi bukan karena takut. Itu getaran antisipasi. Dia memasukkan anak kunci ke lubang. Klik! Pintu terbuka. Tidak ada alarm, tidak ada notifikasi ke ponsel Elang. Karena sensor di pintu ini baterainya mati sejak bulan lalu. Dan Elang belum membelikan gantinya. Kehematan Elang menjadi senjata makan tuan. Kalia menyelinap ke area dapur kotor. Bau sampah basah yang belum dibuang menyambutnya. Tanda lain ketidakpedulian Elang pada urusan rumah tangga sejak Kalia fokus pada kehamilannya. Dari celah pintu dapur yang menuju ruang tengah, Kalia bisa mendengar suara mereka lebih jelas sekarang. "Gila ya, istrimu beneran nunggu di luar.
Suara Fiona terdengar manja, diselingi denting jelas. Biarin aja sayang, paling dia pulang ke rumah orang tuanya naik ojek. Yang penting sekarang tanda tangan kamu di sini biar besok pagi dana cair dan kita bisa liburan ke Bali. Asik! Tapi kamu yakin sertifikat ini aman? Istrimu nggak bakal nuntut? Aman, sertifikat atas namaku. Dia nggak punya hak apa-apa. Dia cuma numpang. Kalia mematung di dalam gelap dapur. Kalimat itu membakar telinganya. Cuma numpang. Dia melihat tas hitam di tangannya. Tante Ratna benar. Malam ini bukan soal cinta yang dikhianati. Ini soal kepemilikan yang direbut paksa. Dia bergerak tanpa suara. Bukan menuju ruang tengah, tapi berbelok ke lorong samping menuju kamar tamu. Dia berjalan jinjit di atas lantai granit dingin. Seperti hantu di rumahnya sendiri. Dia masuk ke kamar tamu, mengunci pintu dari dalam dan menyalakan lampu kamar mandi. Di bawah guyuran shower hangat, Kalia membasuh semua kotoran dan air mata. Dia melihat pantulan dirinya di cermin berembun. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Tapi ada api kecil yang mulai menyala di sana. Dia membuka tas pemberian Ratna. Sebuah dress sutra hitam midnight dengan potongan leher rendah yang elegan jatuh ke tangannya. Dan sebuah lipstik merah darah merek high-end. Kalia memoles bibirnya. Merah menyala, warna peringatan, warna bahaya. Dia bukan lagi Kalia si istri penurut. Malam ini dia adalah eksekutor. Elang menuang isi botol wine terakhir ke gelas Fiona. Cairan merah gelap itu berkilau memantulkan cahaya lampu gantung kristal. Satu lagi, barang mewah yang dibeli dengan cicilan kartu kredit. Jadi deal ya? Elang menyodorkan pena Montblanc palsu ke arah Fiona. Dokumen pengalihan aset ini cuma formalitas. Begitu dana dari konsorsium kamu masuk, sertifikat ini langsung aku tebus lagi, plus bunga 20% buat kamu. Fiona terkekeh, memainkan ujung pena di bibirnya yang tebal. Matanya berkilat tamak menatap sertifikat rumah di atas meja. Bagi Fiona, kertas itu bukan sekadar jaminan, itu tiket kaburnya. Begitu Elang tanda tangan penyerahan hak, dia akan gadaikan sertifikat itu ke pasar gelap malam ini juga, lalu terbang ke Singapura sebelum subuh. Kamu manis banget sih kalau lagi butuh duit, goda Fiona mencubit pipi Elang. Oke, demi masa depan kita. Fiona membungkuk, ujung pena menyentuh kertas. Suara denting porselen yang halus namun jelas terdengar dari arah lorong dapur. Tangan Fiona berhenti. Elang menoleh cepat, keningnya berkerut. Kamu dengar itu? Kucing kali. Fiona mengangkat bahu, tapi matanya melirik waspada ke arah kegelapan lorong. Elang berdiri, sedikit sempoyongan karena alkohol. Nggak ada kucing di sini. Jangan-jangan si Asep lupa kunci pintu samping. Dia baru akan melangkah untuk memeriksa ketika suara langkah kaki terdengar. Bukan langkah berat satpam, bukan langkah seret pencuri, tapi langkah tegas sepatu hak tinggi di atas lantai granit. Tak, tak, tak. Irama langkah itu tenang, terukur, dan semakin mendekat. Dari bayang-bayang lorong sesosok wanita muncul. Elang mematung, mulutnya sedikit terbuka. Itu Kalia. Tapi bukan Kalia yang dia kenal. Kalia yang dia tahu selalu memakai daster batik longgar atau kaos oblong kedodoran di rumah. Kalia yang ini mengenakan gaun sutra hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan leher jenjang dan bahu yang kokoh. Rambutnya yang basah disisir rapi ke belakang dengan gaya wet look yang chic. Bibirnya merah menyala, kontras dengan kulitnya yang pucat. Dan di tangannya dia membawa nampan berisi teko dan 3 cangkir porselen. Malam mas, sapa Kalia. Suaranya lembut, ramah, dan sangat normal. Maaf lama, air panasnya baru mendidih. Hening yang begitu padat sampai rasanya bisa diiris dengan pisau. Fiona melongo, pena jatuh dari tangannya menggelinding di meja. Dia menatap Kalia, lalu menatap daster yang dia pakai sendiri,
daster milik Kalia. Tiba-tiba Fiona merasa kerdil. Dia merasa seperti pembantu yang terkakap basah mencoba baju majikannya. Kalia? Elang tergagap, matanya membelalak horor seolah melihat hantu. Kok kamu lewat mana? Kalia tersenyum. Bukan senyum sinis, tapi senyum tuan rumah yang menyambut tamu agung. Dia meletakkan nampan di meja, tepat di atas dokumen-dokumen hutang Elang, menutupi angka-angka nominal yang memalukan itu. Lewat pintu belakang, Mas. Kan kuncinya masih yang lama. Kamu lupa ya? Kalia menuangkan teh cangkir. Uap hangat mengepul, beraroma melati. Silakan diminum, Mbak. Fiona ya. Maaf, saya nggak sempat ganti baju yang lebih sopan. Tadi habis dengan acara charity. Kebohongan yang gila. Tapi Kalia mengucapkannya dengan nada begitu meyakinkan sampai Elang hampir percaya kalau istrinya memang baru pulang pesta, bukan baru saja diusir seperti anjing. Kalia? Elang mundur selangkah, otaknya short circuit. Dia sudah menyiapkan skenario kalau Kalia ngamuk, dia akan memanggil satpam, bilang istrinya histeris, gaslighting Kalia sebagai wanita gila yang cemburuan. Tapi Kalia yang tenang, Kalia yang melayani teh, Elang tidak punya naskah untuk ini. Tehnya, Mas. Kalia menyenggorkan cangkir ke arah Elang. Tangannya stabil, tidak gemetar sedikit pun. Mbak Fiona investor penting kan? Masa nggak dijamu dengan baik? Kasian loh sampai keringetan begitu. Kalia melirik daster yang dipakai Fiona, lalu tersenyum maklum. Oh, itu daster saya ya? Cocok loh di badan Mbak Fiona. Agak sempit sedikit di bagian dada, tapi nggak apa-apa. Ambil saja, saya sudah mau buang kok, sudah bosen. Wajah Fiona memerah padam. Hinaan itu begitu halus, dibungkus kesopanan, tapi rasanya seperti disiram air panas. Heh, Elang akhirnya sadar dari syoknya. Wajahnya merah padam, campuran malu dan marah. Dia menepis cangkir di tangan Kalia. Prang! Cangkir pecah berkeping-keping. Teh panas tumpah ke lantai, memercik ke sepatu mahal Fiona. Ngapain kamu di sini? Bentak Elang, suaranya naik 1 oktav, mencoba merebut kembali situasi dengan dominasi suara. Keluar, kamu bikin malu saya di depan tamu. Kalia tidak berkedip, dia menatap pecahan porselen di lantai, lalu menatap mata Elang. Tatapannya kosong, dingin, seperti lubang hitam. Bikin malu? Kalia bertanya pelan. Yang bikin malu itu istri yang menyuguhkan teh, atau suami yang meeting pakai boxer di ruang tamu? Kalia melirik celana pendek Elang. Elang refleks menutupi bagian bawah tubuhnya dengan bantal sofa. Fiona berdiri, wajahnya panik. Mas, ini gila. Istrimu gila. Aku cabut aja deh. Tunggu, Vi, jangan dengerin dia. Elang panik, dia mencengkeram lengan Fiona, lalu berbalik menatap Kalia dengan mata nyalang penuh ancaman. Kamu sengaja ya mau hancurin bisnis aku, hah? Elang maju, tangannya terangkat. Gestur yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Ancaman fisik. Di dalam hati Kalia menghitung mundur. 3, 2, 1. Pintu utama depan bergetar hebat. Bukan diketuk, digedor. Dom, dom, dom. Suara tongkat besi menghantam kayu jati. Buka, atau saya bongkar paksa pakai linggis. Suara Tante Ratna menggelegar dari luar, menembus dinding rumah. Midpoint reversal dimulai. Permainan berubah. Dum, dum, dum. Gedoran di pintu depan itu bukan permintaan bertamu. Itu ultimatum. Suara kayu jati yang dihantam benda keras terdengar mengerikan. Seolah rumah itu sendiri sedang berteriak kesakitan. Elang terpaku. Tangannya yang tadi terangkat mengancam, kini turun perlahan. Wajahnya yang merah karena amarah berubah pucat pasi. Dia kenal suara itu. Semua orang di keluarga besar Kalia, bahkan keluarga Elang sendiri, tahu legenda suara itu. Siapa itu? Fiona bertanya dengan suara mencicit. Merapatkan tubuhnya ke dinding. Insting penipunya mencium bahaya. Polisi? Debt collector?
Kalia tidak menjawab. Dia hanya membungkuk tenang, memunguti pecahan cangkir porselen satu persatu. Hati-hati, Mas. Kalau nggak dibuka pintunya rusak. Sayang kan? Mahal. Belinya pakai kartu kredit yang belum lunas. Diam kamu, desis Elang. Dia bergegas ke pintu, mengintip lewat lubang peephole. Apa yang dilihatnya membuat lutut Elang lemas. Di luar sana, di bawah sorot lampu teras yang sudah menyala kembali, berdiri Ratna Sastrobudoyo. Wanita itu berdiri tegak dengan payung hitam besar yang dipegang asistennya. Sementara dia sendiri memukulkan tongkat jalan berkepala perak ke pintu. Di belakangnya, dua pria berbadan tegap dengan jas hitam berdiri siaga. Bukan preman, security pribadi profesional. Tante Ratna, gumam Elang. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Kenapa wanita tua gila harta itu ada di sini? Pikir Elang panik. Ratna adalah satu-satunya orang di keluarga Kalia yang tidak bisa dia manipulasi dengan pesona menantu idaman. Ratna adalah predator yang memakan predator lain. Buka, Mas. Perintah Kalia dari belakang, suaranya kini terdengar seperti vonis hakim. Tamu VVIP yang sebenarnya sudah datang. Dengan tangan gemetar, Elang membuka kunci pintu. Pintu terbuka lebar. Angin malam yang basah berhembus masuk membawa serta aura dingin Ratna. Dia tidak tersenyum. Dia melangkah masuk melewati Elang tanpa permisi, seolah Elang adalah doorman hotel. Tongkat peraknya mengetuk lantai granit dengan irama tuk, tuk, tuk yang intimidatif. Ratna berhenti tepat di tengah ruang tamu. Matanya menyapu ruangan yang berantakan, botol wine, dokumen berserakan, dan Fiona yang berdiri mematung dengan daster curian. Rumah yang bagus, komentar Ratna datar, melepas kacamata hitamnya. Sayang isinya sampah. Tante Ratna, Elang mencoba memasang senyum terbaiknya, senyum salesman yang biasanya ampuh. Kejutan banget Tante mampir. Maaf berantakan, kita lagi brainstorming proyek besar. Ratna tidak menggubris Elang. Dia menoleh perlahan ke arah Fiona. Tatapannya mengunci Fiona dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang membuat Fiona merasa telanjang. Fiona Larasati. Ucap Ratna menyebut nama itu seperti membaca daftar menu makanan busuk. Atau harus saya panggil Siti Jamilah binti Soleh? Mata Fiona membelalak lebar. Wajahnya kehilangan semua warna. Cangkir teh yang dipegangnya, satu-satunya yang tidak dipecahkan Kalia, jatuh dari tangannya. Prang! Lantai granit itu kembali basah. Tante, kenal Bu Fiona? Tanya Elang bingung menatap bergantian antara tantenya dan investornya. Ratna tertawa kecil, tawa tanpa humor. Kenal? Saya adalah salah satu donatur yayasan panti asuhan yang uangnya dia tilep 2 tahun lalu di Sidoarjo. Ratna melangkah dekat Fiona, memaksanya mundur sampai terpojok ke dinding. Halo Siti, operasi plastik hidungmu bagus. Dokter mana? Korea atau Glodok? Fiona gemetar hebat. Rahasianya telanjang bulat. Mas Elang, ini salah paham. Fiona mencoba merangkul Elang-Elang, tapi Elang menepis kasar. Tunggu dulu. Elang menatap Fiona dengan horor yang baru tumbuh. Siti, tilep uang? Kamu bilang kamu anak pejabat eselon 1. Dia anak tukang soto yang punya bakat akting. Potong Ratna santai. Dia tunjuk 2 pria berjas di luar pintu. 2 orang di luar itu bukan bodyguard saya. Mereka adalah private investigator yang sudah melacak jejak Digital City selama 6 bulan. Dan malam ini, bingo. Ratna berbalik menatap Elang yang kini tampak seperti anak kecil yang kehilangan balonnya. Selamat ya Elang, ujar Ratna dengan nada sarkasme tingkat dewa. Kamu baru saja mau menyerahkan sertifikat rumahmu ke buruan polisi. Jenius, benar-benar entrepreneur visioner. Elang terduduk lemas di sofa. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunianya runtuh. Mimpi indahnya tentang pelunasan hutang dan liburan ke Bali hangus dalam hitungan detik. Tapi, Kalia belum selesai. Dia berdiri di samping Ratna menatap suaminya yang hancur.
Mas, Kalia memanggil lembut. Tehnya diminum dulu, biar tenang. Kalia menuangkan teh baru ke gelas yang tersisa. Tapi kali ini dia tidak menyuguhkannya. Dia menuangkan teh panas itu perlahan, sangat perlahan, ke atas tumpukan dokumen hutang Elang di meja. Tinta di kertas-kertas itu melebar, luntur, menjadi bubur hitam yang jelek. Sama seperti masa depan Elang. Ups, kata Kalia datar. Tumpah. Ini bukan lagi tentang teh. Ini adalah deklarasi perang terbuka. Genangan teh coklat itu merambat pelan di atas meja kaca, menenggelamkan barisan angka hutang miliaran rupiah menjadi noda abstrak. Elang meratap kehancuran dokumen itu dengan mata kosong, seolah nyawanya ikut luntur bersama tinta di sana. "Kamu," Elang mendesis, suaranya parau. Dia mencoba berdiri, amarahnya kembali tersulit melihat kelancangan Kalia. "Itu dokumen asli, bodoh. Itu satu-satunya salinan perjanjian restrukturisasi hutang Mierah." "Oh ya?" Kalia bertanya polos. Tangannya meraih serbet kain dan mulai mengelap tumpahan teh itu dengan gerakan lambat yang menyiksa. "Maaf mas, aku pikir itu sampah. Soalnya isinya cuma kebohongan kan?" "Tante!" Elang beralih pada Ratna, menunjuk-nunjuk istrinya sendiri seperti anak kecil yang mengadu. "Lihat kelakuan ponakan tante, dia sengaja sabotase saya. Dia mau saya bangkrut." "Bangkrut? Sayang, kamu sudah bangkrut sejak kamu tanda tangan kontrak sewa kantor fiktif itu 6 bulan lalu. Kalia cuma mempercepat proses administrasinya." Sementara itu, Fiona atau Siti sedang berusaha menyelinap pelan-pelan ke arah pintu keluar. Dia menanggalkan sepatu hak tingginya agar tidak berisik, bergerak menyamping seperti kepiting. "Eid," suara Ratna menghentikan langkah Fiona seketika. Tanpa menoleh, Ratna mengangkat tongkat peraknya, menunjuk ke arah pintu. "Jangan coba-coba, Siti. Di depan pagar ada 2 mobil patroli Polsek Pondok Aren yang lagi standby. Saya yang panggil. Mereka cuma nunggu kode dari saya untuk masuk." Fiona mematung. Wajahnya yang penuh filler tampak kaku karena teror. Tante mau apa?" Fiona akhirnya bersuara. Nadanya memelas, jauh dari gaya sosialita angkuh tadi. "Saya cuma disuruh Mas Elang. Sumpah, dia yang ngejar-ngejar saya. Dia bilang istrinya mandul, jelek, gak support karir dia." "Fiona," Elang berteriak, matanya nyelang. "Oh, bagus." Kalia tersenyum miris. "Terusin, Mbak. Apalagi yang Mas Elang bilang tentang aku? Aku dibilang parasit? Beban?" Fiona mengangguk cepat, melihat celah untuk menyelamatkan diri dengan mengkambing hitamkan Elang. "Iya, dia bilang Mbak Kalia cuma istri pajangan yang bisanya ngabisin duit. Makanya dia butuh wanita yang setara kayak saya untuk jadi partner hidup dan bisnis." Kalia tertawa kecil, tawa yang sangat sedih. Dia menatap Elang yang kini terpojok, dikhianati oleh selingkuhannya sendiri. "Istri pajangan?" ulang Kalia pelan. "Mas, kamu lupa. Laptop gaming yang kamu pakai buat main saham gorengan? Siapa yang beliin? Jas Armani yang kamu pakai buat nipu klien? Siapa yang cicil? Uang muka rumah ini? Cincin kawin di jari kamu? Siapa yang jual emas warisan ibunya buat nutupin kurangnya?" Elang terdiam, rahangnya mengeras. Dia tidak bisa membantah. Fakta-fakta itu adalah duri dalam daging egonya selama ini. Dia membenci Kalia justru karena Kalia terlalu banyak berkorban, membuatnya merasa kerdil sebagai laki-laki. Dan cara dia mengatasi rasa kerdil itu adalah dengan mencari wanita lain yang memujanya buta, seperti Fiona. "Saya diam bukan karena saya bodoh, Mas," lanjut Kalia melangkah mendekati suaminya. "Saya diam karena saya menjaga kehormatan kamu sebagai kepala rumah tangga. Tapi malam ini kamu sendiri yang buang kehormatan itu ke tempat sampah." "Cukup!" Elang meledak. Dia meraih vas bunga kristal di meja, mengangkatnya tinggi-tinggi. "Keluar kalian semua. Ini rumah saya. Saya yang bayar cicilannya. Saya raja di sini." Ratna berdecak lidah, tidak terimpresi sedikit pun. "Cicilan?" Ratna terkekeh. Elang, kamu pikir kenapa pihak bank tidak pernah menyita rumah ini meskipun kamu nunggak 6 bulan? Tangan Elang yang memegang vas terhenti di udara. "Hah? Apa?" Ratna berdiri perlahan, merapikan blazernya. "Karena setiap kali kamu nunggak dan dapat surat peringatan, ada malaikat bodoh yang diam-diam mentransfer uang ke rekening KPR kamu pakai nama samaran.
Uang dari hasil jualan kue kering online, uang dari hasil desain grafis lepas malam-malam saat kamu tidur ngorok. Ratna menunjuk Kalia. Istrimu yang bayarin cicilan istanamu ini selama setengah tahun terakhir, Elang. Dia yang jaga atap ini supaya nggak runtuh menimpa kepala kosongmu itu. Vas bunga di tangan Elang terlepas. Brak! Pecah berhamburan di lantai. Elang menatap Kalia dengan pandangan tak percaya. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya lebih keras daripada pukulan fisik. Dia merasa telanjang. Semua ilusi kehebatannya, semua ego maskulinitasnya dikuliti habis di depan dua wanita yang dia remehkan. Kamu bayarin? Elang tegabap. Kalia tidak menjawab. Dia hanya menatap suaminya dengan tatapan lelah. Tatapan seorang ibu yang melihat anaknya gagal ujian meskipun sudah diberi kunci jawaban. Sudah selesai dramanya? Tanya Ratna dingin. Karena bagian terbaiknya baru mau mulai. Ratna mengeluarkan ponselnya, menekan satu tombol. Masuk, Pak. Pintu depan terbuka lagi. Kali ini bukan polisi yang masuk, tapi seorang pria tua berkacamata tebal pusak bawa tas kerja kulit usangnya. Pak Notaris keluarga Sastrowardoyo. Malam ini kita akan bereskan urusan administrasi, sengketa tanah, pemalsuan dokumen, dan gugatan cerai. Hai penonton yang baik hati, jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa like dan subscribe ya, biar aku makin semangat lanjutin ceritanya. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Pak Notaris itu, Pak Rusdi namanya, masuk dengan langkah seret namun pasti. Seolah sudah hafal betul adegan drama keluarga semacam ini. Dia tidak menyapa siapapun, langsung duduk di kursi makan, membuka tas kulitnya, dan mengeluarkan tumpukan berkas legal dengan materai yang sudah tertempel rapi. Bau kertas tua dan tinta stempel seketika memenuhi ruangan, menggantikan aroma parfum Fiona yang menyengat. Silahkan, ucap Pak Rusdi datar, menyodorkan 3 rangkap dokumen ke arah Elang yang masih berdiri gemetar di tengah pecahan kristal. Akta pengakuan hutang dan perjanjian pelepasan hak. Pelepasan hak apa? Elang mundur, punggungnya menabrak dinding. Saya nggak mau tanda tangan apa-apa tanpa pengacara saya. Pengacara kamu yang mana? Tanya Ratna Sini sambil memeriksa kukunya. Si Bambang yang kantornya di Ruko Bocor itu. Tante sudah telepon dia tadi sore. Begitu Tante sebut nominal hutang kamu dan pasal pidana penggelapan dana investor yang bisa menjerat dia sebagai abeter, dia langsung memblokir nomor kamu. Coba cek. Elang buru-buru merogoh saku, mengeluarkan ponselnya. Dia mendial 1 nomor. Nomor yang ada 7 sedang sibuk. Dia mencoba lagi. WhatsApp. Centang 1. Foto profil hilang. Elang membeku. Dia benar-benar sendirian. Dengar, Lang. Tanya Ratna sambil senyum sinis. Opsi kamu cuma 2. Opsi A. Kamu tanda tangan dokumen ini, menyerahkan aset bangunan rumah ini ke Kalia sebagai pelunasan hutang pribadi kamu ke Tante. Iya, Tante yang bail out hutang kantormu diam-diam supaya kamu ndak dipenjara bulan lalu. Lalu kamu pergi dari sini dengan baju yang menempel di badan. Bersih, bebas pidana. Ratna memberi jeda, membiarkan tawaran itu meresap. Opsi B, kamu keras kepala. Tante telepon polisi di depan sekarang. Fiona ditangkap dan kamu diseret sebagai accomplice atau sekutunya dalam pencucian uang. Penjara minimal 5 tahun. Aset tetap disita negara. Istrimu tetap gugat cerai. Kamu keluar penjara jadi gelandangan dengan catatan kriminal. Elang menatap Fiona. Wanita itu sudah menangis sesedukan di pojok ruangan. Maskaranya luntur, terlihat menjadikan. Tidak ada lagi sisa-sisa investor kaya. Hanya seorang penipu kecil yang tertangkap basah. Vi, panggil Elang lembah. Jangan bawa-bawa gue, jerit Fiona histeris. Gue nggak tahu apa-apa, gue cuma disuruh acting. Elang menatap Kalia. Istrinya berdiri di samping jendela, memunggungi ruangan, menatap hujan yang mulai reda. Punggung itu terlihat begitu asing sekarang. Tegak, dingin, dan jauh. Kalia berbalik perlahan. Wajahnya datar. Justru karena ada anak ini, Mas. Jawab Kalia tangannya menyentuh perutnya yang masih rata.
Aku nggak mau dia punya ayah yang mengajarkan kalau mengunci ibunya di luar saat badai itu wajar. Aku nggak mau dia belajar kalau harga diri bisa ditukar sama tas branded palsu. Kalia berjalan mendekat ke meja, mengambil pena yang tadi dijatuhkan Fiona dan meletakkannya di atas dokumen. Tanda tangan, Mas. Atau aku yang telepon polisi. Tangan Elang gemetar hebat saat mengambil pena itu. Dia menatap sekeliling ruangan. Sofa kulit Italia, lampu gantung kristal, karpet bulu. Semua simbol kesuksesan palsunya. Malam ini semuanya menguap. Dengan berat hati, dia menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Goresan itu jelek, cakar ayam, tanda kekalahan total. Shred. Shred. Selesai. Pak Rusdi langsung menarik dokumen itu, memeriksa kelengkapannya, lalu mengangguk pada Ratna. Sah. Bagus. Ratna tersenyum puas. Sekarang bagian kedua. Ratna menoleh ke arah pintu depan yang masih terbuka. Dia melambaikan tangan. 2 orang petugas berseragam coklat polisi masuk. Langkah tegap, wajah serius. Malam Bu Ratna. Sapa salah satu petugas. Sesuai laporan? Silahkan Pak, nunjuk Pak Rusdi. Itu Siti Jamilah alias Fiona Larasati, DPO kasus penipuan investasi bodong Sidoarjo. Fiona menjerit, mencoba lari ke arah dapur tapi terlambat. Petugas kedua sudah menangkap lengannya dengan sigap. Lepasin, saya nggak salah. Elang yang berotak semuanya. Teriak Fiona beronta-ronta saat borgol dipasang di pergelangan tangannya. Pak, Elang panik, maju mencoba menjelaskan. Saya nggak tahu dia buronan, saya korban juga. Polisi itu menatap Elang tajam. Nanti Bapak jelaskan di kantor. Bapak juga harus ikut untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Kalau terbukti terlibat, status Bapak bisa naik jadi tersangka. Tapi saya sudah tanda tangan pada Bu Ratna. Tante bilang saya bebas. Tante bilang bebas dari hutang ke tante. Koreksi Ratna santai. Urusan kamu sama Bigara, itu bukan wewenang tante. Good luck, Elang. Elang termangah. Dia ditipu. Atau lebih tepatnya dia kalah dalam permainan kata dengan seorang maestro bisnis. Saat Elang digiring keluar oleh polisi, dia menoleh ke belakang. Menatap Kalia untuk terakhir kalinya. Kalia, tolong aku. Kalia tidak memalingkan wajah. Dia menatap mata suaminya lurus-lurus. Hati-hati di jalan, Mas. Jangan lupa pakai jaket. Di luar dingin. Pintu tertutup. Suara sirine polisi meraung sebentar lalu menjauh. Hilang di telan malam. Ruangan itu mendadak sunyi. Hanya ada suara nafas Kalia yang memburu dan detak jam dinding yang terus berjalan. Kalia merosot duduk di lantai. Kakinya lemas. Masker wanita kuatnya retak. Dia menangis. Bukan tangis histeris, tapi tangis lelah yang luar biasa. Ratna membiarkannya sebentar. Dia memberi kode kepada Pak Rusdi dan asistennya untuk menunggu di luar. Ratna mendekati Kalia, lalu melakukan hal yang tidak pernah dilakukannya seumur hidupnya. Dia duduk di lantai, di samping keponakannya, tanpa peduli gaun mahalnya kotor. Sudah? Tanya Ratna pelan. Menangisnya sudah? Kalia mengangguk, mengusap hidungnya dengan punggung tangan. Sakit, Tante. Rasanya kosong. Memang, jawab Ratna jujur. Kemenangan itu rasanya dingin, Kalia. Gak ada sorak-sorai. Yang ada cuman sepi. Ratna menuangkan sisa teh yang sudah dingin ke cangkir baru. Tapi setidaknya, Ratna sodorkan cangkir itu, teh ini milik kamu, rumah ini milik kamu, dan hidupmu mulai detik ini milik kamu sendiri lagi. Polisi telah membawa pergi Fiona, dan sirine mobil patroli hanya menyisakan gema samar di kejauhan. Namun, Elang belum dibawa. Polisi membiarkannya berkemas sejenak di bawah pengawasan satu petugas di teras. Memberinya waktu manusiawi 5 menit yang sebenarnya adalah siksaan tambahan, melihat apa yang akan dia tinggalkan. Di dalam rumah, atmosfer berubah. Bukan lagi medan perang yang panas, melainkan reruntuhan pasca bom yang sunyi dan berdebu. Ratna berdiri,
menepuk-nepuk debu imajiner dari roknya. Dia mengambil dokumen yang baru saja ditandatangani Elang, melipatnya rapi dan memasukkannya ke dalam tas kulit buayanya. Urusan legal selesai, gumam Ratna, lebih pada dirinya sendiri. Dia menoleh pada Kalia yang masih duduk bersimpuh di lantai, menatap kosong ke arah Puntu. Kalia, berdiri. Lantai dingin. Kamu lagi hamil. Kalia menurut, perlahan bangkit dengan bantuan pinggiran sofa. Kakinya terasa seperti jeli. Adrenalin yang tadi membakarnya kini surut, meninggalkan rasa lelah yang menusuk tulang. Tan, suara Kalia serak. Kenapa Tante lakuin ini semua? Dulu waktu ibu sakit, Tante nggak datang. Pertanyaan itu menggantung di udara. Sebuah luka lama yang belum kering. Ratna terdiam sejenak. Wajahnya yang biasa keras sedikit melembut, atau mungkin itu hanya efek bayangan lampu. Dia berjalan ke arah bufet, mengambil sebuah bingkai foto pernikahan Kalia dan Elang, lalu menelungkupkannya. Ibumu, Ratna memulai tanpa menatap Kalia dengan mata berkaca-kaca namun tegas, adalah wanita paling baik di keluarga kita. Terlalu baik. Dia memaafkan bapakmu yang selingkuh berkali-kali. Dia bilang itu ibadah. Dia bilang itu pengabdian. Ratna meremas kepala tongkat peraknya. Malam dia meninggal, dia telepon Tante. Dia nggak minta uang, dia nggak minta obat. Dia cuma bilang, Rat, aku capek. Dan Tante cuma bilang, salah kamu sendiri, mau bertahan. Tante tutup teleponnya. Suara Ratna pecah sedikit di ujung kalimat. Sebuah retakan kecil di benteng baja emosinya. Besok paginya, dia sudah nggak ada. Kalia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Dia tidak pernah tahu cerita ini. Dia pikir Tante Ratna membenci ibunya karena masalah warisan. Tante nggak bisa nyelamatin ibumu, Kalia, tapi Tante bersumpah. Tante nggak akan biarkan sejarah berulang ke anaknya. Tante nggak akan biarkan kamu jadi wanita suci yang mati konyol demi laki-laki nggak berguna. Jadi, ini penebusan? Tanya Kalia lirih. Ini investasi. Koreksi Ratna kembali ke mode bisnisnya untuk menutupi emosi. Investasi pada satu-satunya darah daging kakakku yang tersisa. Tante mau kamu punya pilihan yang nggak pernah dipunya ibumu. Pilihan untuk pergi, pilihan untuk melawan, pilihan untuk jadi jahat kalau perlu. Pintu depan terbuka lagi. Petugas polisi melongok ke dalam. Maaf, Bu. Pak Elang sudah siap. Kami harus segera ke polsek. Elang masuk, membawa satu tas cincin kecil berisi baju ganti seadanya. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia bukan lagi CEO arogan. Dia hanya pria biasa yang kalah telak. Dia berhenti di hadapan Kalia. Jarak mereka hanya 1 meter, tapi rasanya seperti terpisah benua. Kal, panggil Elang. Suaranya bukan lagi manipulasi. Itu suara penyesalan murni yang terlambat. Aku minta maaf. Sumpah, aku minta maaf. Aku cuma mau sukses. Aku mau buktiin ke semua orang kalau aku bisa kaya. Biar kamu gak malu punya suami kayak aku. Aku gak pernah malu kamu miskin, Mas. Aku malu kamu jadi penipu. Kalia melangkah maju, merapikan kerah jaket Elang yang terlipat. Sentuhan terakhir seorang istri. Kunci, tagih Kalia. Elang merogoh sakunya mengeluarkan kunci mobil, dompet kartu kredit yang sudah diblokir, dan kunci smart door lock Mbah. Dia meletakkannya di telapak tangan Kalia. Jaga diri kamu, Kal. Jaga anak kita. Anak saya, tegas Kalia. Kamu cuma donor sperma yang kebetulan lewat. Elang menunduk, menerima pukulan terakhir itu dengan pasrah. Dia berbalik, berjalan menuju polisi yang menunggunya. Tapi sebelum dia keluar, Ratna bersuara lagi. Tunggu. Elang berhenti. Ada satu hal lagi yang perlu kamu tahu, Elang, biar kamu gak penasaran di sel nanti, kata Ratna sambil berjalan mendekat. Kamu selalu bilang rumah ini istana kamu, kan? Kamu yang desain, kamu yang bangun, kamu yang pilih marmernya. Elang mengangguk lemah. Kamu tahu kenapa IMB rumah ini gak pernah keluar atas nama kamu? Elang mengeringit. Katanya birokrasi dipersulit. Bukan,
Ratna senyum tipis. Karena tanah Kafling Bintaro ini sebenarnya sudah dibeli oleh ayah Kalia 20 tahun lalu. Sertifikat hak miliknya atas nama Kalia Gani sejak dia umur 17 tahun. Mata Elang membelalak. Apa? Tapi, saya beli dari developer. Developer itu anak perusahaan saya. Potong Ratna. Saya yang atur supaya kamu merasa membeli tanah ini. Uang DP kamu itu cuma muter balik ke rekening tabungan masa depan bayi kalian. Ratna menepuk bahu Elang pelan. Kamu membangun istana di atas tanah musuhmu, Nak. Dari awal kamu cuma numpang. Kamu nggak pernah punya apa-apa. Elang terhuyang ke belakang, seolah ditampar palu godang. The ultimate prank. Selama ini dia merasa sebagai raja di kastilnya. Padahal dia hanyalah penyewa yang tidak sadar. Jalan, Pak. Perintah Ratna pada polisi. Elang diseret keluar dalam keadaan setengah sadar. Jiwanya sudah mati sebelum badannya masuk penjara. Pintu tertutup rapat. Kalia menatap Ratna dengan takjub. Tan, itu beneran? Ratna mengedipkan sebelah matanya. Bohong sih, developer itu bukan punya tante. Tapi tanah ini memang tante beli dari developer asli seminggu sebelum kalian nikah. Atas nama kamu, pakai uang warisan kakekmu yang tante simpan. Elang tanda tangan dokumen jual beli tanpa baca detailnya. Kalia tertawa. Tawa lepas pertamanya malam ini. Tawa yang membebaskan. Tante emang iblis, kata Kalia dengan takjub. Terima kasih, Ratna membungkuk hormat. Sekarang ayo kita makan mie instan. Tante lapar banget abis akting jadi orang jahat. Pukul 3 pagi, hujan telah berhenti total, menyisakan aroma tanah basah dan kesunyian yang ganjil. Rumah itu kini terasa terlalu besar, terlalu luas untuk dua wanita yang duduk berhadapan di meja makan marmer Italia, menyeruput mie instan kuah soto dari mangkuk keramik mahal. Tidak ada pembicaraan tentang strategi bisnis, hutang piutang, atau dendam. Hanya suara seruput kuah panas dan denting sendok. Momen antiklimaktik yang justru terasa paling manusiawi sepanjang malam ini. Ratna, sang Iron Lady, kini tampil tanpa blazer. Kemeja sutranya lengannya digulung asal, rambutnya yang tadi disanggul rapi kini sedikit berantakan. Dia makan dengan lahap, seolah energi untuk menghancurkan hidup dua orang tadi telah menguras kalori setara lari maraton. Kalian menatap uap yang mengepul dari mangkuknya. Pikirannya melayang pada kamar utama di lantai atas. Kamar yang selama 2 tahun terakhir dia bagi bersama Elang. Di sana masih ada baju-baju Elang, parfumnya, jam tangannya. Jejak fisik Elang masih ada di setiap sudut, tapi eksistensinya sudah dihapus. Mikirin apa? Tanya Ratna tiba-tiba, memecah lamunan. Jangan bilang kamu kasihan sama dia. Kalia menggeleng pelan. Bukan kasihan, Tan. Cuma aneh. Tadi pagi aku masih mikirin mau masak apa buat sarapan dia. Sekarang aku bahkan gak tahu dia bakal sarapan apa di penjara. Bubur kacang hijau hambar biasanya, atau nasi cadong, lauknya tempe orek keras. Kalia tersenyum tipis, getir. Aku ngerasa jahat Tan sedikit. Ratna meletakkan sendoknya. Dia menatap Kalia serius. Itu namanya hati nurani, Kalia. Itu yang bikin kamu beda sama mereka. Kalau kamu gak ngerasa apa-apa, Tante justru khawatir kamu jadi psikopat kayak Tante. Ratna meraih tangan Kalia di atas meja. Tangannya hangat, tidak sedingin image-nya. Dengerin Tante, kamu gak jahat. Kamu cuma berhenti jadi korban. Ada bedanya. Elang hancur bukan karena kamu. Dia hancur karena pilihannya sendiri. Kamu cuma nyalain lampu di ruangan gelap tempat dia sembunyiin kotorannya. Kalia mengangguk, mencoba meresapi kata-kata itu. Terus sekarang apa? Rumah ini terlalu banyak kenangan buruk. Aku gak yakin bisa tinggal di sini lagi. Ratna mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang mewah tapi kopong itu. Jual, saran Ratna praktis. Pasar properti Bintaro lagi bagus. Jual rumah ini, lunasi sisa cicilan kalau ada,
dan pakai uang sisanya buat beli rumah kecil yang cozy. Rumah yang benar-benar milik kamu, yang gak ada jejak pengkhianatan di temboknya. Atau, Ratna menambahkan, matanya berbinar licik. Kita bikin kos-kosan elit, biar tanah ini produktif, biar keringat Elang ngebangun ini jadi passive income buat cucu tante nanti. Kalia tertawa lagi, kali ini lebih ringan. Ide menjadikan istana kebanggaan Elang sebagai kos-kosan terasa seperti pembalasan dendam yang puitis. Aku pikir-pikir dulu, Tan. Pikirin besok. Ratna berdiri, meregangkan punggung yang kaku. Sekarang tidur, kamu butuh istirahat, baik kamu butuh istirahat. Ratna berjalan menuju pintu keluar. Tante, nggak nginep? Tanya Kalih kaget. Dia mendadak takut sendirian di rumah besar ini. Enggak, Tante punya aturan. Nggak pernah tidur di medan perang. Lagian kucing-kucing Tante di rumah nungguin jatah makan malam. Ratna berhenti di ambang pintu. Menoleh sekali lagi. Kalia? Iya, Tan? Kunci pintunya. Pakai kunci manual. Dan kali ini, pastikan cuma orang yang layak yang boleh masuk. Dengan pesan terakhir itu, Ratna keluar. Mobil sedannya menderu pelan, lalu menghilang di tikungan jalan, meninggalkan Kalia sebagai penguasa satu-satunya di tanah tak bertuan ini. Kalia berjalan ke pintu depan. Dia memutar kunci kuningan itu 2 kali. Klik, klik. Suara besi beradu yang terdengar solid dan aman. Dia bersandar di pintu, merosot duduk lagi. Tapi kali ini bukan karena lemah. Dia duduk memeluk lututnya, merasakan hening yang damai. Di luar, fajar mulai mensingsing. Langit yang tadi memar kini mulai semburat ungu muda. Hujan benar-benar sudah berhenti. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kalia bisa bernapas panjang tanpa perlu inhaler. Sesak di dadanya hilang, terbawa pergi bersama mobil polisi tadi malam. Cahaya matahari pagi yang pucat namun berani mulai merayap masuk, menyentuh pecahan kristal di lantai ruang tamu yang kini berkilauan seperti berlian yang tumpah. Kalia masih duduk di sana, bersandar pada pintu kayu jati yang kokoh, menatap debu-debu halus yang menari dalam sorot cahaya. Rumah ini sunyi, sangat sunyi. Tidak ada lagi suara dering telepon Elang yang demanding. Tidak ada suara tawa palsu Fiona. Tidak ada suara langkah kaki yang terburu-buru mengejar ambisi semu. Hanya ada suara nafas Kalia sendiri dan sesekali suara burung gereja yang mencicit di teras depan. Kalia berdiri perlahan, merasakan setiap otot tubuhnya yang kaku. Dia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalan. Kaca itu masih basah oleh sisa hujan semalam, tapi di baliknya dunia tampak baru. Jalanan aspal hitam itu bersih, seolah badai semalam telah mencuci semua dosa kota ini. Dia melihat pantulan dirinya di kaca. Wajahnya polos tanpa make up, matanya sedikit bengkak, rambutnya kusut. Gaun hitam mewah pemberian Tante Ratna kini terasa seperti kostum panggung yang sudah waktunya dilepas. Peran istri penendam sudah selesai dimainkan. Kalia menyentuh perutnya lagi, kali ini dengan senyum yang tulus, meski kecil. Maafin ibu ya nak, ibu janji, kamu gak akan pernah kekurangan cinta. Walaupun mungkin cuma cinta dari ibu dan Tante Ratna yang galak itu. Dia berbalik, memunggungi jendela dan menatap rumah impian Elang. Sofa kulit Italia itu tampak dingin dan asing. Lukisan abstrak di dinding yang konon karya seniman terkenal, tapi sebenarnya cetakan digital terlihat konyol sekarang. Semua barang di sini adalah properti panggung sandiwara Elang. Kalia berjalan ke dapur, mengambil kantong kresek hitam besar dari laci bawah wastafel. Dia mulai dari ruang tamu. Dia memunguti pecahan kristal vas bunga itu satu persatu. Hati-hati agar tidak melukai tangannya. Ting, ting, ting. Bunyi pecahan kaca yang jatuh ke dasar plastik terdengar seperti lonceng pembebasan. Lalu dia beralih ke meja kerja Elang di sudut ruangan. Dia mengambil tumpukan kartu nama CEO yang belum sempat dibagikan. Masuk plastik. Trofi penghargaan Entrepreneur of the Year dari acara abal-abal yang Elang bayar sendiri pendaftarannya. Masuk plastik. Foto pernikahan mereka di dinding, di mana Elang tersenyum lebar sambil memamerkan jam tangan barunya,
Sementara Kalia tersenyum malu-malu di sebelahnya. Kalia menatap foto itu sejenak. Ada rasa perih di sudut hatinya. Rasa kehilangan akan sosok suami yang dulu dia percaya akan melindunginya. Tapi rasa perih itu tidak lagi melumpuhkan. Itu hanya memar lama yang akan sembuh seiring waktu. Dengan gerakan tegas, Kalia melepas bingkai foto itu dari paku. Dia tidak membantingnya. Dia hanya meletakkannya pelan-pelan di dalam plastik sampah, menelungkupkannya di atas pecahan kaca. Selamat tinggal, Mas Elang. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari di luar sana. Tapi bukan di sini, bukan di rumah ini. Kalia mengikat ujung plastik itu dengan simpul mati yang kuat. Dia mengangkat kantong sampah itu dan membawanya keluar lewat pintu depan yang kini terbuka lebar, membiarkan udara pagi yang segar masuk menggantikan bau apek kebohongan. Di depan pagar, tukang sampah komplek baru saja lewat dengan gerobak oranyenya. "Pagi, Bu Kalia," sapa tukang sampah itu ramah. "Tumben pagi-pagi udah beres-beres. Suaminya mana, Bu? Mobilnya kok nggak ada?" Kalia tersenyum cerah, lebih cerah dari matahari pagi itu. "Suami saya lagi sekolah di luar kota, Pak. Lama pulangnya?" Kalia menyerahkan kantong hitam itu ke tangan bakat tersebut. "Tolong dibuang ya, Pak. Isinya sampah masa lalu. Jangan sampai ada yang tercecer." "Siap, Bu." Kalia berdiri di depan pagar, melihat gerobak sampah itu menjauh membawa pergi sisa-sisa hidupnya yang lama. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan oksigen murni tanpa inhaler. Langit di atasnya biru bersih. Hujan telah reda menyisakan pelangi tipis di ufuk timur. Dan untuk pertama kalinya, Kalia merasa bahwa rumah di belakangnya bukan lagi sekedar bangunan sengketa atau aset. Itu adalah kanvas kosong. Dan dia baru saja memegang kuasnya. Selesai. Menurut kamu, apakah Elang pantas dimaafkan demi anak? Atau karma instan adalah satu-satunya jalan keluar yang adil? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kami senang membaca bagaimana pendapatmu tentang cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.